manusia biasa ingin memiliki indigo atau kelebihan yang seperti itu. Assalamualaikum Sobat Bogor Mistis, balik lagi bersama kami dari Bogor Mistis. Oke, pembahasan untuk malam ini kita tentang indigo ya. Apa sih itu indigo? Yap, apa semua orang punya indigo? Dan indigo itu sejak lahir atau bisa diasah gitu ya. Dan menurut versi kita, kita akan menjelaskan indigo menurut versi kita. Oke, jadi kalau indigo itu kan memiliki supranatural juga ya. Indigo atau zaman sekarang disebut dengan sixth sense. Itu orang yang mempunyai kelebihan, bisa disebut dengan supranatural lah. Dia memiliki kelebihan tersebut sejak lahir, memang ada di dalam diri. Berarti sejak lahir tuh emang udah ada, maksudnya keturunan atau? Ya, bisa dibilang gitu? Indigo itu keturunan yang memang ada sejak lahir. Kalau misalnya orang biasa gitu bisa nggak sih kita jadi indigo kayak nah gitu? Itu perlu dari pembahasan kita di segmen kali ini, kita mau membahas itu ya. Sebenarnya gini teman-teman, indigo itu memang kebanyakan memang ada dari lahir ya. Tapi kita sebagai teman-teman, sebagai manusia biasa ingin memiliki indigo atau kelebihan yang seperti bisa melihat makhluk halus, membaca pikiran orang, atau berinteraksi dengan makhluk halus atau sebangsanya lah lainnya gitu. Kita bisa mempelajari gitu, mempelajari buka mata batin dengan orang-orang tertentu ya tentunya ya, yang mempunyai kelebihan gitu. Kita buka mata batin and then biasah lah, belajar lah gitu. Memang itu waktunya lama kalau yang belajar seperti itu lama. Tapi kalau memang indigo dari lahir, dia tidak perlu belajar, jadi dia memang udah bisa merasakan sendiri aura-aura negatif. Misalnya contohnya, kok di sini kayak meraba nih, seorang merasakan ada aura. Jadi indigo itu memang terbagi juga bermacam-macam, tau nggak? Macam-macam. Ini menurut versi gue ya. Coba. Jadi ada indigo yang disebut bisa berkomunikasi dengan makhluk halus ya. Indigo bisa komunikasi dengan makhluk halus, berinteraksi. Jadi tidak semua anak indigo itu memiliki itu gitu. Ya, beda-beda. Yang pertama bisa hanya berkomunikasi dan interaksi aja. Dan kedua, ada yang indigo seperti gini, melihat kejadian di masa lalu. Misalnya ada tempat nih kayak kita eksplor gitu kan ke rumah pembantaian, terus dia hanya dengan perasaan batin dia meraba gitu, dan dia bisa gitu. Itu disebut dengan indigo clairvoyant ya, apa ya? Gue juga kurang paham tuh. Yang bisa, gue cuma ngerti dengan versi gue aja ya, dia bisa membaca masa lalu. Terus ada yang bisa menyentuh kayak kalau sekarang mah disebutnya kayak itu main ilmu gabus gitu, ilmu apa sih kayak pakai jin tuh gitu-gitu. Nah, jadi dia bisa memindahkan benda nih, contoh misalnya dari sini cuman dengan getaran kita dari aura badan gitu pindah gitu. Bisa itu terbang. Iya bisa. Yang kedua itu kan mengenai masa lampau ya. Berarti itu sama nggak seperti sih kejadian yang dilihatnya itu sama anak indigo dengan kejadian lampau? Biasanya hampir sama, memang biasanya hampir sama, memang belum tentu pasti juga sih sama atau enggak, tapi kebanyakan anak indigo yang meraba itu dengan dia mencari narasumber nanti sama gitu. Kebanyakan seperti itu, dia jadi memang punya kelebihan, dia bisa membaca ke masa lalu hanya dengan meraba gitu, memejamkan mata, dan dia langsung bisa ini hubungannya di sini, ini kejadian-kejadiannya gitu. Bisa sama mungkin gitu ya. Kalau digambarkan sketsa mungkin sama gitu dengan sketsa yang lalunya gitu ya. Oke, terus selain itu gitu. Ada lagi yang bisa nyentuh benda dari jarak jauh gitu, mindahin gitu. Ya. Amazing tuh, keren tuh ya. Jadi tuh gitu pindah gitu. Itu menggunakan apa sih kalau misalnya kayak gitu? Apa namanya, indigo telekinetik. Jadi dia bisa memindahkan benda-benda. Jadi dengan cara jarak jauh pun dia juga bisa gitu. Ada tingkat mediumisasi. Mediumisasi itu jadi kita bisa kayak memasukkan raga makhluk astral ke diri kita.
tapi kita bisa mengendalikan. Biasanya orang indigo itu bisa mengendalikan, bisa memasukkan dan bisa mengendalikan. Terus ada tingkat telepati ya, membaca pikiran misalnya gini. Ada yang gitu, membaca pikiran indigo tingkat itu. Indigo tingkat berikutnya yang tadi saya bilang bisa menggerakkan benda dari jarak jauh. Jadi masing-masing indigo itu kelebihannya masing-masing itu apa semua bisa? Tidak semua. Enggak. Biasanya tidak semua mereka memiliki, tapi memang ada juga yang mereka miliki semua. Iya. Hebat ya. Kalau kita belajar satu-satu. Satu nggak bisa sekaligus gitu kalau belajar. Bisa paketan gitu. Biasanya kalau indigo itu paketan. Kalau indigo dari lahir dia udah sepaket bisa ini gitu terus aja muter jadi bisa semua. Biasanya gitu. Semakin dia belajar lagi dia bisa. Tapi kalau yang tadi gue bilang dia hanya membuka mata batin, terus belajar, dia bisa nanti juga dia bisa membaca pikiran, meramal orang. Tapi prosesnya panjang itu, lama lah, butuh waktu. Asal dari kemauan diri kita sendiri lah. Kalau kemauan kita ngerasa gue bisa nih, bisa. Kalau misalnya kan gue belajar nih ya, nah ngasah gitu. Jadi gue harus belajar dengan siapa gitu, mengasah sendiri atau tentunya orang yang mempunyai gitu lah, maksudnya dibantu didampingi orang yang memang bisa. Tingkatnya lebih tinggi lagi, supranatural gitu kan, orang tertentu lah. Jadi itu ciri khasnya dari yang asli indigo sama yang orang biasa yang mengasahnya. Mungkin dari penjelasan dari juga dijelasin itu ya. Ini menurut versi kita sendiri ya. Sebenarnya kalau yang indigo dari lahir dia nggak akan hilang, dipakai bagaimanapun dia nggak akan hilang karena memang udah dari lahir gitu. Tapi dengan kalau yang belajar dia bisa hilang. Dengan kita nggak belajar lagi dia hilang. Itu ada pantangannya nggak sih sebenarnya? Kalau pantangan sih enggak ya, sebenarnya nggak ada pantangan. Yang penting kita dalam arti kita punya nih kelebihan, kita pakailah ke tempat orang yang baik gitu, maksudnya kita pakai dengan berbuat baik, jangan yang berbuatnya nggak macem-macem gitu. Jadi kalau misalnya macam-macam hilang gitu, apa yang maksudnya nggak berbuat hilang baik? Sih enggak sebenarnya, hilang sih enggak, karena kan udah dari lahir ya. Enggak, berarti dari lahir ya. Berarti kan udah tadi Mas PT udah bilang udah paketan gitu ya. Hilang sih enggak kan, itu mah kelebihan, beda lah. Beda dengan ilmu. Tapi, kalau belajar biasanya kita pakai dengan maksiat atau apa, bangsanya biasanya berkurang ilmu itu. Bisa melihat itu bisa gitu ya. Aku juga punya itu sih versi gue gitu. Punya keturunan itu ya kali itu ya. Ini keturunan bisa keturunan gua nggak begitu ngerti ini keturunan apa gitu kan. Dan gue juga sendiri maksudnya khusus nggak sih ada keturunan itu? Keturunan gimana? Misalnya kan kayak itu keturunan apa gitu kan. Nah sedangkan gue nggak tahu keturunan ini gue apa gitu kan. Maksudnya keturunan itu apa gitu yang gue tanya itu keturunan gitu. Kodam. Ya mungkin juga kodam ya. Aduh itu versi penjelasan itu kayaknya lebih detail banget. Gue takut salah ngomong ya, takut salah ini. Yang ini juga kan indigo juga versi gue gitu. Maksudnya lebih detail kayak gitu gue juga nggak begitu ini. Tapi nggak mengerti, cuman takut salah omong. Oke, jadi itu sih sebenarnya keturunan tuh gini. Gue nih diisi hodam nih sebelah kanan gitu kan. Gue di sini hodam sebelah kiri. Itu sebenarnya belajar yang tadi gue bilang. Itu belajar orang yang spesifik itu belajar menjadi indigo. Jadi dia diisilah hodam-hodam yang tadi. Jadi dibisik. Jadi dia tuh sebenarnya sama, bisa melihat dan merasakan karena bisikan. Aku ramal kamu gitu. Aduh ini orangnya kayak gini. Itu dengan bisikan gue gitu. Itu versi gue. Oke, jadi gue juga di sini belajar jadi tahu gitu cara membedakan mana indigo yang asli sama yang indigo belajar gitu ya. Dan gue sendiri juga akan maksudnya intinya gini, apa? Semua orang punya kelebihan gitu. Semua orang sebenarnya dia indigo menurut gua gitu. Semua orang indigo. Jadi cuma di mana dia bisa membedakan indigonya, dia bisa mengembangkannya atau memang stuck di situ. Yang mengembangkannya ya tadi gue bilang kan, dia terus aja merasakan kok gue bisa sih membaca, maksudnya ngeliat lalu kok gue bisa sih berinteraksi dan terus dia ketemu gitu. Yang tadi yang sebenarnya kayak gini, gue ketemu setan nih, tiba-tiba gue ketemu setan gitu kan di pinggir jalan atau di mana, itu berarti dia udah indigo, udah bisa ngelihat makhluk halus, cuman dia masih takut gitu dan lari gitu. Sebenarnya kan tadi gue bilang kalau emang ketemu kayak gitu nggak usah lari,
sebenarnya udah aja sekalian gitu, gitu ternyata gue bisa melihat lu gitu. Dia gitu deh. Iya kan, peka itu berlebihan sebenarnya, bukan sial. Kalau lu punya pengalaman sedikit tuh masalah kayak gitu, pernah nggak sih waktu gua ini kan gua suka explore gitu kan, ya tahu kan explore rasain kayak gua di belakang gua itu ada sesuatu yang ngikuti gitu ya, tapi gua nggak ngeliat gitu. Jadi gua masuk indigo juga gitu. Bisa. Hebat juga ya. Simpel sih sebenarnya. Indigo itu kelebihan kepekaan sih menurut gue. Kepekaan kepada ya itu yang tadi, kepekaan lebih sensitif lah gitu. Apa ya, mungkin suges itu? Suges beda. Suges ketakutan sih ya. Kalau misalnya lagi sendiri ngerasa takut gitu kan, padahal mah biasa aja gitu. Gue pengen tahu nih ya, namanya nih kan gua orang polos ya, gua nggak tahu yang namanya indigo itu apa gitu kan. Setelah gua udah jelasin bla 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 dan tadi gua ngerti, dan gua pengen membaca pikiran itu bisa nggak sih, kayak misalnya kayak jual gini gua baca pikiran lu gitu, caranya gimana sih? Bisa, kalau menurut gua bisa. Jadi kita ngobrol nih sama orang gitu kan, lawan jenis, tapi kita sendiri sebenarnya nggak punya kelebihan itu gitu. Sebenarnya mudah, tadi kan gue bilang kan bisa belajar menjadi bisa baca pikiran. Contohnya lihat aja dari lirikan mata dia, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Kalau dia tetap menatap kita kan itu berarti benar dia bicaranya. Tapi dia sedang berbicara dengan kita, matanya ke kiri, ke kanan, itu udah jelas dia mau berpikir dulu mau bohong apa nih. Bohong berarti. Simpel ya, kunci utama simpel. Kayak gitu. Terus dari mulut juga udah kelihatan, itu mata ya. Dari mulut juga kelihatan. Gitu, oh ini orang bohong nih, mulutnya kayak bergetar gitu, berbelit ya, jadi ngomongnya tuh nggak banyak banyak tidak ya. Iya benar. Karena orang yang berbohong itu pasti akan berpikir dulu, gue mau apa nih. Iya benar. Oh itu, jadi baca pikiran dari muka, gerak-gerik bawah badan, itu juga bisa kelihatan. Kalau mau baca pikiran yang tadi jujur apa bohongnya kan. Tapi kalau kita baca pikiran seperti orang indigo, membaca masa lalu dirimu, itu sulit. Oh sulit. Karena hanya orang indigo yang bisa membaca pikiran. Dia masa lalunya gimana sih? Gitu. Berarti gua nggak bisa nih untuk membaca masa lalu. Ya, mungkin belajar ya? Bisa, tapi waktu lama itu loh, butuh waktu lama. Belajar gitu. Jadi supaya dikendalikan lama itu. Kalau yang indigo kan dia nggak perlu belajar, dia tanya kayak sekarang gue yang nebak sana apa gitu baju, udah ketebak gitu. Kayak jangan nebak gitu, ya kan itu malu gitu kan. Oke, mungkin segitu aja. Ya ada pembahasan kita. Yang nanya lagi. Indigo. Mungkin udah cukup kali ya Bu Jana. Mungkin nanti nih ya, kalau kalian ya sobat Bogor Mistis ada yang mau tanyakan tentang indigo, boleh di DM IG-nya Bogor Mistis juga, dan boleh di komen di channel Bogor Mistis juga tentunya ya, tentang seputaran indigo. Kalian mau nanya ya pasti ya, kalau nanya kita jawab lah pastinya ya. Mungkin segitu aja video dari kita ya, jangan lupa subscribe, like jalannya, dan komen and share. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan gitu atau salah kata. Betul. Kami juga ini versi kita dari Bogor Mistis. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.